Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Sapriyadis. Itu tadi yang berkaitan dengan orang yang sehat pikirannya dan dia secara fitrah cinta kepada ibunya. Apakah kalian semuanya cinta kepada ibu? Cinta kepada ayahnya? Kalau cinta kepada ayah ibu, berjuanglah dengan benar. Karena orang tua mengirim kalian kemari, dia bersangka baik dengan kalian. Sangka baiknya, semoga anakku menjadi orang berguna, semogalah tidak menyimpang dari harapan. Tapi kalau sempatlah kalian menyimpang dari harapan orang tua, betapa hancurnya hati orang tua. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, satu SMA waktu libur 100 orang hamil di luar nikah. Hancur hati orang tua, hancur. Nah, inikah balasanmu terhadap orang tuamu yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, dibalas dengan memberi malu, mencoreng nama ayah dan ibunya, padahal dia telah dididik dengan didikan yang baik, dengan biaya yang mahal. Jangan mencoreng nama orang tua. Jaga harga diri. Ingat tuntunan agama. Konsep pacaran dalam Islam sudah dipelajari belum? Sudah. Nah, ada 5 konsep pacaran dalam Islam. Yang pertama, contoh rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Contohlah syahadat, pengakuan yang tulus ikhlas. Jadi kalau pacaran dalam Islam, kenal. Ingat, niatnya kenalan itu untuk apa? Apakah untuk maksiat, atau untuk menuntut ilmu pengetahuan, atau untuk persaudaraan? Niat. Syahadat itu pengakuan niat yang sangat baik. Jangan dinodai. Selama ini banyak orang kecelakaan dalam pergaulan lalu lintas muda-mudi karena perkenalannya muda-mudi dengan niatnya yang salah, sehingga terlanjur berbuat maksiat. Masya Allah. Semoga Anda terlindung dari yang demikian. Yang kedua, konsep pacaran dalam Islam itu mencontoh rukun Islam yang kedua. Apa dia? Sholat. Kalau kita mau sholat harus berwudu dulu. Kalau sudah berwudu, tidak boleh sentuh-sentuhan. Terserah wuduknya mau batal atau tidak. Yang penting jaga diri, tak boleh bersentuh-sentuhan. Tidak boleh sentuhan laki-laki dan wanita. Kemudian dalam sholat itu antara imam dan makmum harus kiblatnya sama. Maksudnya, kalau kalian ta'aruf, berkenalan dengan lawan jenis, sudah niatnya yang baik, setelah itu harus seagama, kiblatnya sama. Itu maksudnya seagama. Haram hukumnya pacaran dengan orang yang tidak apalagi menikah. Sedangkan pacaran saja haram hukumnya dengan orang yang tidak seagama. Buka surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 221. Surat 2 ayat 221. Baca ayatnya, baca artinya. Siapa yang jelas bacaan ayatnya serta artinya? Jangan lembek-lembek suaranya, harus semangat. Ketemu? Siapa tadi? Putri ya, silakan. Itu ada. Silakan Ustaz. Surat 2 ayat 221. Silakan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya,
Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Haram hukumnya pacaran dengan orang yang tidak seagama, yang tidak muslim. Haram hukumnya, apalagi menikah dengan non-muslim. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 221. Kenapa ini yang Bapak sampaikan? Karena salah satu strategi pemurtadan terhadap remaja, anak muda pada hari ini adalah dengan sistem pacaran yang bebas, yang niatnya salah. Tak sedikit wanita-wanita muslimah yang dimurtadkan gara-gara pacaran. Tak tahu dia kalau dia lebih mencintai pacarnya dibandingkan dengan agamanya, dia sudah batal syahadatnya, harus diulang kembali, dia sudah murtad. Jelas itu? Kalau lebih cinta kepada pacarnya dibandingkan dengan agamanya, dia sudah murtad. Bukan, surat 2 ayat 217. Surat 2 Al-Baqarah. Siapa lagi Ustaz? Yang lain Ustaz. Surat 2 ayat 217. Artinya saja. Ayatnya tidak. Artinya saja. Ya. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Terus. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya. Nah itu ayatnya itu. Wa may yartadid minkum, siapa di antara kamu murtad dari agamamu, maka terhapus seluruh kebaikan yang pernah kamu lakukan sewaktu hidup di dunia. Coba terjemahkan dari wa may yartadid minkum, siapa yang murtad. Artinya saja, silakan. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, jadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah, cerita Ustaz Safari hadis kemarin. Ini Pak, filmnya Pak. Ada film. Ada. Silakan. Ustaz, coba kita lihat. Tentang apa nih Ustaz? Ibu. Tentang ibu. Perhatikan. Marah ibunya. Anaknya menyia-nyiakan kehormatan dirinya, malah murtad, dan banyak hal-hal yang tak disenangi oleh ibunya. Nih, perhatikan. Kebaikan ibu. Maksud, dah. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Ada. Suthi จำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่โรงเรียนมันไม่ใช่แบบนั้นนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็ก
จริงๆหาคนดูแลที่ด้วยเวลาน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น จะดีหรือเปล่าครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ คือว่าสไตล์ลั่น ผู้ นี่ ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องอย่างจริงจังเลยครับครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้ ขอบคุณนะครับผอแต่แม่ของผมไม่คนอื่นดูแลไม่ได้เป็นว่า แม่สักครู่ครับ แม่ ไม่เห็น แม่ แม่ Dia kehilangan ibunya, padahal sudah dibawanya ke sekolah kan. Murid-muridnya juga simpati melihat gurunya. Lihat tuh. Ini anaknya yang tahu dengan orang tua, lihat tuh. Dia akan membawa ibunya kemana dia. Mau ini, lihat tuh. Yai, sampaiไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์ Disuapkan เป็น mamanya. โรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูจ่าบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแก Dimandikannya mamanya, lihat tuh. Dicucikan pakaiannya. ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะแม่ Lihat. Bagaimana dia mamanya. Lihat tuh. Dipeluknya. Walaupun orang tuanya udah tua renta. Lihat tuh. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
battery, quick charge. Itu mama melahirkanmu. Sejati kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu kami, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanjung. Kalau ibu tuh mau memilih antara hidup dan mati dengan anaknya, biasanya ibu memilih hidup atau mati? Rela dia mati untuk anaknya. Makanya yang punya mama hari ini, yang masih hidup, sempatkanlah kamu membahagiakannya walaupun hanya sebatas mencium dan memeluk.